Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, Kisah akan membahas perjalanan singkat dakwah Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama lain yaitu Raden Kosim. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1470 Masehi dan salah satu putra bungsu dari Sunan Ampel, sekaligus sebagai adik dari Sunan Bonang. Beliau menyebarkan agama Islam pada abad ke-14 Masehi. Sunan Derajat melakukan dakwah tersebut dengan prinsip Pepali Pitu, yang artinya 7 dasar ajaran, dan tidak luput dari seni dan budaya. Karena merupakan anak dari Sunan Ampel, Raden Kosim sejak kecil sudah memiliki ilmu agama yang kental. Sunan Derajat memiliki banyak sebutan, seperti Raden Syarifuddin, Maulana Hasyim, Pangeran Kajarat, Masyek Munat, dan Sunan Mayang Madu. Ketika beranjak dewasa, beliau merantau ke daerah Cirebon untuk menimba ilmu kepada Sunan Gunung Jati. Beberapa saat berlalu setelah dewasa, Raden Kosim mempersunting putri dari Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufiyah. Setelah itu kembalilah Raden Kosim ke kediamannya. Setelah tiba di pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel meminta Raden Kosim untuk berdakwah di daerah Gresik. Sesampainya di Gresik, beliau menetap di desa Banjarwati, serta disambut baik oleh masyarakat sekitar, dan juga Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Ada suatu wilayah dengan medan yang tinggi dari desa Banjarwati. Di sanalah Raden Kosim mendirikan surau dan mengajarkan warga setempat. Sama seperti tokoh Wali Songo yang lainnya, beliau mudah dekat dengan masyarakat. Karena memiliki jiwa sosial yang tinggi dan sangat peduli dengan kesejahteraan penduduk tersebut, ajaran Islam yang diajarkan kepada masyarakat oleh Raden Kosim yaitu menekankan pada kerja keras dan empati yang berupa solidaritas sosial, gotong royong, kedermawanan, dan sikap tenggang rasa, hingga memberantas kemiskinan. Masyarakat setempat diajarkan bagaimana cara membangun rumah, serta membuat alat untuk meringankan pekerjaan, seperti tandu dan lainnya. Seiring perjalanan dakwahnya, beliau dijadikan imam pelindung oleh masyarakat di Pedukuhan Derajat. Dari situlah nama Sunan Derajat muncul dan dikenal hingga saat ini. Berikut ini adalah Papali Pitu sebagai pedoman atau pedoman hidup sehari-hari yang disampaikan langsung oleh Sunan Derajat. Meper Hardaning Pancadriya, yang artinya senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. Ironing suka kudu eling lan waspada, yang artinya ketika sedang bergembira ria harus tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Laksinating subrata tan nyipa marang pringga bayaning lampah, yang artinya dalam menggapai cita-cita jangan pedulikan apapun halangan dan rintangan. Membangun resep tiang sasama, yang artinya membuat senang hati orang lain. Henang hening henung, yang artinya ketika diam akan dicapai keheningan. Dalam hening maka akan dicapai jalan kebebasan mulia. Mulia guna panca waktu, yang artinya pencapaian kemuliaan lahir batin akan tercapai dengan menjalankan sholat 5 waktu. Menehno tekan marang wong kang wuto, menehno mangan marang wong kang luwe, menehno busana marang wong kang nguda, menehno pangiyup marang wong kang kaudanan, yang artinya berikanlah tongkat kepada orang buta, berikanlah makan kepada orang yang lapar, berikanlah pakaian kepada orang yang tak berpakaian, berikanlah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Selain Pepali Pitu, Sunan Derajat juga ahli dalam seni budaya. Beliau berdakwah melalui seni dan budaya, serta mahir menggubah tembang. Salah satunya yaitu menggubah tembang tengahan Macopat Pangkur. Dari tembang tersebut beliau mengajarkan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat.
Uniknya Sunan Derajat juga mahir menjadi dalang. Dan sesekali beliau mementaskan pertunjukan wayang sebagai sarana dakwahnya. Sunan Derajat menghabiskan masa tuanya dan berdakwah dengan pindah ke kawasan Dalam Wungkur, sebelah selatan Desa Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kosim tutup usia pada tahun 1522 Masehi. Makamnya terletak di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur.